Bermodus investasi bisnis tekstil yakni Grady Harnando selaku komisaris dan juga Indah Catur Agustin selaku Direktur PT GTI Garda Tamatek Indonesia, Selasa sore tanggal 1 Oktober tahun 2024, disidang dengan agenda pemeriksa saksi korban. Saksi korban Lisawati dan Eko Kuncoro sampaikan, keduanya menjadi korban kedua terdakwa, hingga mencapai 171 miliar rupiah karena iming-iming keuntungan melimpah dari bisnis tekstil yang ditawarkan terdakwa. Mulai berinvestasi sejak tahun 2020, terdakwa janjikan keuntungan 1% di bulan pertama, dan di bulan kedua, keuntungan menjadi 1% ditambah 3% plus modal kembali. Sempat berjalan lancar dan investasi terus ditambah oleh korban, tahun 2022, pembayaran keuntungan dari investasi mulai macet hingga total ada 171 miliar lebih, uang korban yang belum kembali. Seperti apa Pak ini Pak? Ya seperti yang tadi sudah kalian dengar sendiri di persidangan, apa yang sudah disampaikan oleh saksi korban, Bu Lisa dan Pak Heru. Ya sudah senyatanya, begitulah faktanya, baik keterangan yang ada di BAP maupun fakta-fakta yang ada di persidangan, semua sinkron. Sama. Nilai kerugian tadi berapa? 175 atau 171 Pak? Nilai kerugian sesuai BAP, 171.750 miliar. ya, 171 miliar 750 juta. Ya, terus Pak, itu yang diagunkan untuk perjanjian kan harta bendanya dari Grady, Pak. Bukan, justru yang diagunkan itu rumahnya Indah yang dipakai untuk bisnisnya itu. Itu satu rumah dia jaminkan untuk sekian banyak perjanjian, untuk sekian banyak investasi, untuk sekian banyak korban. Jadi bukan hanya Bu Lisa. Jadi hampir semua korban itu semua jaminannya sama. Sertifikat yang rumah yang digunakan oleh Indah untuk melakukan bisnisnya itu. Terus tidak ada upaya hukum untuk perjanjian itu eksekusi bagaimana? Oh ya, itu nanti kita akan melakukan langkah-langkah hukum setelah proses pidana berjalan. Yang pasti untuk proses pidananya bukan hanya ini, TPPU-nya pun kami dorong untuk supaya penyidik Polda Jatim juga terus untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Karena kami meyakini uang sebesar itu nggak mungkin kalau lenyap begitu saja. Jadi harapan kami penyidik Polda Jatim juga secara proaktif melakukan upaya-upaya penyelidikan, investigasi, supaya arus uang kerugian yang diderita oleh klien kami juga bisa terdeteksi kemana. Berarti langkahnya tetap ke Pak Agung Wicaksono, Pak ya, komisaris 2 ya? Apanya? Komisaris 2 kan dalam perkara ini Ya, tidak akan fokus kami ke Indah selaku direktur dan Grady selaku komisaris, karena memang dua orang inilah yang selama Kompak ini ya, secara aktif melakukan serangkaian kata-kata yang disampaikan kepada klien kami tadi, janji investasi dan lain sebagainya. Nah, sedikit menyikapi tadi yang persoalan yang disampaikan tadi soal audit itu tidak ada kewajiban. Secara hukum kalau semuanya sudah jelas, ya nilai kerugiannya jelas, arus uangnya jelas, maka tidak perlu ada audit. Karena memang audit itu tidak diwajibkan secara hukum, kecuali untuk perkara-perkara atau tindak pidana tertentu, khususnya untuk tindak pidana korupsi dan lain sebagainya itu memang diperlukan adanya audit. Di luar itu tidak ada kewajiban untuk melakukan audit. jadi dasar perhitungan 171 apa Pak? Oh, dasar perhitungan 171 Mutasi yang nilai, keluar. iya, jadi dari bukti-bukti arus transfer yang dilakukan oleh klien kami selama periode 2020 sampai 2022 yang tadi sudah disampaikan, dan nilai-nilai pokok mana yang tidak dikembalikan sampai hari ini. Jadi mudah sekali. Makanya tadi disampaikan yang mana perhitungannya. Nah, itu tadi kan sudah jelas bahwa periode April sampai dengan Agustus ini yang pokok maupun nilai investasi kembali. Tapi setelah Agustus 20 sampai Januari 2022, pokok maupun nilai investasi yang dijanjikan tadi sama sekali nggak kembali. Nah, setelah dihitung-hitung semuanya, yaitu tadi jumlahnya 171.750. Sudah dikembalikan 42 Pak ya? Dari 325 tadi. 200 sekian, 220 sekian. Oke, makasih Pak. Nama lengkap Pak? Martin Suryana, siapa yang tidak kenal? Dalam modusnya untuk yakinkan korban, terdakwa Grady menggunakan PO fiktif dari salah satu brand perusahaan ternama. Hal ini dilakukan untuk yakinkan investor agar mau tanamkan investasinya untuk bisnis tekstil yang dikelola terdakwa. Saksi korban hanya berharap dana ratusan miliar yang merupakan hasil kerjanya sejak muda, ditambah dana titipan dari anggota keluarganya tersebut bisa kembali, dan kedua terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara menurut kuasa hukum terdakwa,
bahwa perkara ini merupakan perkara perdata. Ini tidak perlu ada auditor seperti yang sama tanyakan di persidangan tadi. Salah tuh. Data kapan zaman itu. Ya. Apa itu oleh Pak untuk Saya berpendapat, namanya bisnis to bisnis investasi tidak bisa dikatakan orang tiba-tiba melakukan tindak pidana penipuan. Ini ada untuk ada pembayaran, ada perjanjian jelas. Ya, seharusnya polisi, penyidik, siapapun harus diaudit ini. Benar, karena ini ada kerjasama investasi masukkan ke PT GTI. GTI ini kan perusahaan berbadan hukum. Kalau berbadan hukum harus diaudit dong kerugiannya. Ada nggak siapa tahu di situ bisa minus, bisa ada keuntungan dari PT GTI kan namanya bisnis to bisnis investasi. Lalu bagaimana tanpa ada audit? Salah dia. Ya, jadilah pengacara itu profesional kita kan begitu. terkait perkara ini mau dibawa ke ranah pidana menurut kacamata Anda? Kalau pidana tidak mungkin masuk pada perjanjian yang telah disepakati. Tadi diakui semua barangnya ada, tidak pernah ada unsur penipuannya, dia jujur, dia yakin percaya, ya tidak ada rangkaian kebohongan. Nggak ada rangkaian kebohongan dari mana dan jelas diakui oleh beliau. Dan dia telah menerima manfaatnya, dia telah mendapat manfaat dan hasil keuntungan itu. Kalaupun ada 100 itu bisa cara perdata. Ya kan bisa digugat cara perdata bukan karena pidana. Tidak ada bedrock, tidak ada niat jahat mereka di sini, tidak ada niat jahat dan kebohongan. Nipu mesti lihat tentang kantornya, orangnya jelas itu. Karena aktivitas kegiatan kerjanya Ada, tadi yang diakui ada sekian trade diperlihatkan memang ada barang itu. Saya kira itu sih. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.